Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat karunia-Nya lah kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman di atas panji La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 fungsi Al-Quran yang perlu kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama yaitu sebagai mau'izatun min rabbikum, yang artinya pelajaran dari Tuhanmu. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran mengatakan bahwa cabang ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak, dan cabang ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, biologi dan fisika sejatinya bersumber dari Al-Quran. Semua cabang ilmu pengetahuan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis dan mengantarkan penuntut ilmu itu untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fungsi yang kedua yaitu wa syifa'ul lima fis sudur, yang artinya sebagai obat penyembuh batin. Mengapa Al-Quran di ayat tadi berfungsi sebagai obat penyakit zahir obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya tentu penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tetapi jauh lebih berbahaya penyakit batin jika tidak diobati. Sebagai contoh, penyakit jantung, diabetes dan kanker memang berbahaya dan dapat merusak tubuh bahkan sampai membawa kepada kematian. Namun penyakit batin seperti suka memfitnah, sombong, mengadu domba dan memfitnah jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup berbangsa dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, Al-Quran turun untuk mengobati penyakit batin tersebut. Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada manusia untuk mengamalkan isi kandungannya. Dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit batin atau penyakit hati akan terhindar dari diri kita. Bahkan menurut Abul Fida Muhammad Ilyas dalam kitabnya Alis Nafsaka bil Quran, obatilah jiwamu dengan Al-Quran. Al-Quran adalah obat yang mujarab terhadap berbagai macam penyakit. Sebagai contoh, madu yang diungkap dalam Quran surah An-Nahl ayat 69 mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dari perut lebah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Fungsi yang ketiga yaitu wahudan, yang artinya petunjuk bagi manusia dari keraguan dan kesesatan. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Al-Quran mampu memberikan solusi dari berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial. Al-Quran adalah berlian yang bercahaya dari berbagai sisi dan profesi. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengamalkan dan mempelajari Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terhindar dari diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, maka dapat dipastikan hidupnya akan tentram dan damai.
seorang pejabat. Kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, maka ia tidak akan menyia-nyiakan amanah jabatannya meskipun rakyatnya tidak tahu. Seorang pedagang, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, maka ia tidak akan melakukan keculasan dan kecurangan dalam perdagangan meskipun pembelinya tidak tahu. Demikian pula seorang suami, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, maka dapat dipastikan ia tidak akan melakukan suatu hal yang diharamkan meskipun istrinya tidak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fungsi yang terakhir yaitu warahmatul lil mu'minin, yaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika Al-Quran sudah dibaca isinya, difahami makna dan ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan hidup jauh dari rasa-rasa dan gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ajaran Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, maka kami kumpulkan ia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Kesimpulannya yaitu 4 fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai mau'izatun min rabbikum, yang artinya pelajaran dari Tuhanmu. Yang kedua sebagai obat, yang ketiga sebagai petunjuk, dan yang keempat sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.